Oke, Ustadz Sofyan udah bergabung di sini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu meskipun secara virtual ini dengan Bunda Neng. Biasanya kita nonton selalu di TV One biasanya ya kalau nyimak Bunda Neng gitu. Tapi sekarang alhamdulillah kita bisa mengundang langsung beliau gitu. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua. Salawat dan salam pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, contoh teladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pagar kota Mekah, bintang berlian di surgawi, jantung hati Ibunda Aminah yang bergelarkan Al-Amin, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, Bunda, ini kegiatan diselenggarakan oleh Al-Munadi. Kami adalah alumni dari program kaderisasi ulama Unida Gontor yang ke-15 gitu. Untuk kegiatan ini sudah berkah, alangkah baiknya kita mendengar pembacaan ayat suci Al-Quran dari saudara kita Sofyan Hidayat terlebih dahulu. Kepada Vina Sofyan Hidayat, disilahkan. Apa? Ustadz Sofyan? Ada? Sudah ada? Oh ya, ini ternyata izin sedang baru sholat ternyata. Oke, sebentar. Kita Oke. Mungkin masih sholat ini ya, Ustaz Sofyan Hidayatnya. Gimana nih? Mungkin dari ikhwan, dari teman laki-laki ada yang mau menggantikan? Sekarang kita ini sepertinya. Ya, mungkin ke Ustadz Median. Kalau daripada lama menunggu ini kita buka dengan Al-Fatihah bersama saja. Yeah. Semoga dengan pembacaan umul kita ini menjadi berkah bagi kita semua. Baik, mari kita buka dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sembari menunggu yang akan bergabung karena memang ada perubahan jadwal tadi Bunda ya. Semoga masih tetap bisa bergabung yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita ingin berdiskusi ya, belajar bersama karena kita ingat sekali atau perkembangan di media sosial, karena kini kan generasi milenial ya Bunda sangat dekat dengan apa yang berkembang di media sosial tentunya, dan kajian-kajian yang mungkin diikuti juga di forum-forum ya. Salah satu yang berkembang itu adalah tentang pernikahan beda agama ya. Mungkin ada pernah ada staf presiden ya
yang beliau seorang perempuan. Kadang kita melihatnya ada laki-laki yang itu Muslim menikah dengan perempuan non Muslim itu, mungkin kita sudah biasa melihat fenomena itu gitu. Tapi ini pernah terjadi justru yang perempuannya yang muslimah gitu ya, kemudian menikah dengan laki-laki yang non Muslim gitu. Ini kan menjadi satu pertanyaan besar. Kita lihat dalam perspektif hukum di Indonesia gitu, perspektif hukum baik itu hukum positif maupun hukum Islam. Nah, Bunda, kita tahu sekali Bunda salah satu ya yang fokus mengkaji soal ini, dan kita juga pernah tahu Bunda fokus juga dalam seputar perkawinan, undang-undang perkawinan, track record Bunda juga kita ikuti. Harapan kami semoga kami bisa tahu ini bagaimana sih sebetulnya Bunda dalam perspektif hukum di Indonesia ini memandang fenomena pernikahan beda agama. Langsung saja Bunda, kita berikan kesempatan dan waktu kepada Bunda Neng Jubaidah, disilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Tentunya karena Allah semata kita bisa berkumpul. Tentunya sebelumnya kita sampaikan dulu salam dan salawat kita untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan segala kerendahan hati saya akan menyampaikan apa yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan acara kita yang insya Allah niatnya niat baik dan semoga menjadi barokah untuk kita semua dunia wal akhirah. Saya izin untuk share screen. Iya, silakan Bunda. Ini mengingatkan Bunda mungkin nanti pemaparan materinya kurang lebih sekitar 45 menit Bunda. Baik, mungkin tidak sampai lah. Sengaja saya akan singkat-singkat saja. Ini apa namanya? Saya hanya yang pokok-pokoknya saja begitu. Nanti kita perdalam dalam diskusi. Jadi memang Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf tidak sempat untuk mengirimkan CV saya. Ya, untuk diketahui saja bahwa saya masih mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan saya sudah pensiun, sudah lama saya pensiun. Sudah berapa tahun ya, sudah lama sekali saya pensiun karena usia saya sekarang 75 tahun dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita bertemu sekarang ini dan kita saling berbagi. Yang sebetulnya malam ini saya diminta oleh MUI hadir pada acara milad karena saya sudah janji dengan Ananda, saya izin saya memanggil Ananda semuanya untuk mempermudah. Jadi saya tidak mau ingkar janji itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah sering sekali saya presentasikan mengenai perkawinan beda agama ini. Nah, kemudian tentunya di sini adalah apa namanya, ini langsung saja bahwa kita akan membahas mengenai bagaimana kedudukan hukum kekeluargaan atau perkawinan dan hukum kewarisan kekeluargaan itu atau hukum keluarga itu dari hukum perkawinan dan hukum, tapi ini mungkin tidaklah kita ke ini saja, langsung ke perkawinan saja. Jadi di sini saya langsung saja ke perkawinan. Apa sih perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? Kita melihatnya adalah pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu, jadi dalam hal ini setiap perkawinan di Indonesia itu ya harus berdasarkan agama
atau kepercayaan bagi penghayat kepercayaan ya, berdasarkan agama. Nah, untuk orang Islam tentunya harus berdasarkan agama Islam. Ini juga yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan. Apa itu perkawinan yang sah? Perkawinan yang sah itu ya apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, pasal 2 ayat 1 inilah yang sering dijadikan, nah sekarang pun sedang dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi tentang pasal 2 ayat 1 yang saya tadi sudah sampaikan isinya. Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini yang sekarang memang sedang diperkarakan ya di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian selain perkawinan yang sah juga ini tentunya terkait dengan pencatatan perkawinan. Mungkin nanti pencatatan perkawinan ini akan saya sampaikan di bawah ini. Jadi untuk melakukan suatu perkawinan yang sah itu suatu perkawinan dapat dicatatkan, tentunya ini harus suatu perkawinan yang sah. Nah, perkawinan yang sah, seperti yang saya sampaikan tadi menurut pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan, kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu terdapat di dalam pasal 4 kompilasi hukum Islam yang merujuk juga ke pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Jadi dalam hal ini, antara kompilasi hukum Islam yang berlaku hanya untuk orang Islam, tentunya di sini juga sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara dan penduduk di Indonesia. Rukun perkawinan untuk orang Islam tentunya kita sudah mengetahui bersama, itu ada di dalam kompilasi hukum Islam pasal 14. Ananda tentu semuanya sudah paham benar tentang rukun perkawinan. Itu adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada wali nikah bagi perempuan, ada 2 orang saksi, kemudian juga ada ijab qabul. Nah, di sini nanti kita akan bagaimana sih kalau misalkan perkawinannya itu adalah bagi perkawinan yang berbeda agama. Nah, seperti itu. Kemudian syarat perkawinan. Syarat perkawinan itu diantaranya kalau di dalam pasal 8 dari Undang-Undang Perkawinan itu sesuai dengan surah An-Nisa ayat 23, ayat 24. Nah, seperti itu. Jadi dilarang melakukan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan karena adanya hubungan darah ke atas ataupun ke bawah. Kemudian juga ke samping. Kemudian juga dalam poligami itu juga sesuai dengan surah An-Nisa 23. Tidak boleh melakukan poligami dengan saudara dari istri, baik saudara sekandung, saudara seayah maupun saudara seibu, dengan bibi atau dengan kemenakan dari istri. Nah, kemudian juga larangan perkawinan karena adanya hubungan sesusuan. Larangan perkawinan karena adanya hubungan semenda. Larangan perkawinan karena adanya diantaranya menurut agama itu dilarang. Kalau menurut agama Islam di Indonesia, larangan perkawinan menurut agama itu dalam pasal 8 huruf F dari Undang-Undang Perkawinan adalah diantaranya larangan perkawinan beda agama. Larangan perkawinan beda agama ini adanya di mana? Adanya di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian dalam kompilasi hukum Islam itu terdapat beberapa juga di sini tentang larangan perkawinan. Karena dalam suatu perkawinan itu harus tidak boleh melanggar larangan perkawinan. Di antara seperti yang saya sampaikan tadi karena adanya hubungan darah, hubungan sesusuan, kemudian juga hubungan semenda ini tentunya ya terkait misalkan mertua dengan menantu, itu kan hubungan semenda, itu tidak boleh hubungan karena adanya perkawinan. Kemudian di dalam pasal, saya singkat saja, dalam pasal 40 huruf C di dalam kompilasi hukum Islam ada larangan perkawinan antara orang Islam diantaranya dengan perempuan yang bukan beragama Islam. Nah, ini secara tegas di dalam kompilasi hukum Islam. Kemudian untuk perempuan muslimah itu ada di dalam pasal 44 kompilasi hukum Islam. Dilarang perkawinan antara seorang perempuan dengan perempuan Islam dengan laki-laki bukan Islam. Nah, inilah mengapa untuk di Indonesia itu adalah sedemikian rupa
mungkin bisa dikatakan banyak sekali ya orang-orang yang mempertanyakan dan kenapa kok kaitan dengan hak asasi manusia dan sebagainya di sini. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam, larangan perkawinan itu, tentunya saya tidak menyangkut soal poligami dan sebagainya. Misalkan ada larangan perkawinan untuk yang poligami itu, misalkan dengan istri yang sudah mempunyai istri 4 dan sebagainya, itu tidak, saya tidak fokus ke sana. Adanya larangan perkawinan, syarat perkawinan di sini dalam mungkin kita ke apa namanya ke syarat perkawinan. Syarat perkawinan itu diantaranya adalah kalau di dalam undang-undang perkawinan adanya persetujuan itu mengenai asas-asas perkawinan, adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, adanya izin dari orang tua bagi anak yang belum berusia 21 tahun. Nah, dalam hal ini tentunya kalau untuk orang Islam walaupun sudah umur 21 tahun ya tetap saja harus mendapatkan restu dari orang tua. Apalagi kalau anak perempuan itu kan harus ada wali nikah dari ayah kandungnya dan seterusnya. Mengenai syarat perkawinan di sini, saya membagi ada 2. Ada syarat perkawinan yang syarat mutlak, yaitu syarat yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di dalam agama. Kalau di dalam agama Islam tentunya terkait dengan larangan perkawinan yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 22, ayat 23, ayat 24. Ada larangan poliandri dan sebagainya di situ ada. Nah, kemudian ada syarat yang tidak mutlak atau syarat relatif. Itu syarat yang ditentukan berdasarkan hasil ijtihad dari para pembentuk peraturan perundang-undangan. Yaitu ada di mana mengenai syarat batas minimal usia melakukan perkawinan. Nah, sekarang ini batas usia melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ada dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dulu batas usia perkawinan bagi perempuan itu minimal 16 tahun. Nah, sekarang sejak tahun 2019 batas minimal usia perkawinan, usia melangsungkan perkawinan bagi anak laki-laki dan anak perempuan itu minimal 19 tahun. Nah, hal ini tentunya terjadi masalah juga ketika suatu perkawinan itu dahulu batas minimalnya 16 tahun, sudah banyak sekali katakanlah orang tua atau anak yang bersangkutan melakukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama untuk orang Islam. Nah, terlebih sekarang ini karena batas minimal melakukan usia perkawinan itu 19 tahun, maka bagi ananda yang usianya 18 tahun kalau akan menikah harus minta dispensasi dulu, permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Nah, seperti itu. Nah, ini mengenai syarat perkawinan yang tidak mutlak atau relatif. Tentunya dampak hukum atau akibat hukum dari pelanggaran terhadap syarat mutlak itu adalah akibatnya ada perkawinan itu batal demi hukum. Artinya misalkan ada orang ternyata melakukan perkawinan yang melanggar katakan hubungan darah. Dalam surah An-Nisa ayat 23. Misalkan menikahi anak kandungnya atau menikahi saudaranya itu batal demi hukum, itu incest. Nah, dalam hal ini tentunya walaupun batal demi hukum itu harus tetap diajukan ke pengadilan agama. Tapi kalau syarat perkawinan yang tidak mutlak atau relatif, kalau misalkan itu dilanggar, misalkan ada orang yang melakukan perkawinan tanpa izin dari pengadilan, sedangkan usianya belum mencapai sekarang 19 tahun, maka perkawinannya dapat dibatalkan. Kalau dapat dibatalkan, berbeda dengan batal demi hukum. Kalau dapat dibatalkan, berarti perkawinan itu tetap sah. Nah, itu diantaranya. Nah, ini terkait dengan perkawinan beda agama. Tentunya hal ini adalah kalau untuk di Indonesia, karena antara lain perkawinan beda agama itu merupakan syarat yang harus dipenuhi, syarat mutlak harus dipenuhi oleh orang-orang Islam, maka kalau melihat atau mengacu ke fatwa MUI dan juga dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam kompilasi hukum Islam itu termasuk perkawinannya adalah tidak sah. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang-orang yang sudah 2 kali permohonan JR itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tentunya kita melihatnya dari aspek hukum Islam.
Nah, kemudian mengenai pencatatan perkawinan. Kalau pencatatan perkawinan seperti apa? Nah, tentunya di sini kalau melihat dari rumusan pasal 2 ayat 1, ayat 2 dari Undang-Undang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiap perkawinan dicatat, perkawinan yang bagaimana? Yaitu perkawinan yang sah. Kalau perkawinan yang sah yang seperti apa? Yaitu perkawinan yang menurut hukum agama dari katakan dari calon mempelai tersebut. Nah, kalau calon mempelainya itu Islam, berarti harus sesuai dengan agama Islam. Nah, seperti itu. Nah, perkawinan beda agama ini kenapa sih kok sering terjadi dan itu merupakan juga kewenangan dari pengadilan. Nah, ini memang ada dasar hukumnya. Nah, ini ada dasar hukumnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini tentang administrasi kependudukan. Jadi, yang mengatur tentang pencatatan perkawinan itu kalau untuk orang Islam sebetulnya sejak tahun 46, sejak tanggal 26 November tahun 46 itu sudah diatur tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 46 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Nah, itu memang orang Islam sangat katakanlah Islam di Indonesia, katakanlah pencatatan perkawinan bagi orang Islam di Indonesia itu sangat diperhatikan. Karena 1 tahun 3 bulan sekian hari merdeka, kita sudah punya undang-undang tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Mungkin nikah, talak, cerai dan rujuk, sekarang sebutnya NTCR ya. Sekarang sampai sekarang tuh masih belum dihapus, masih berlaku untuk pasal-pasal yang memang masih belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, ini perkawinan beda agama di sini adalah kemana sih dasar hukumnya? Bagi hakim pengadilan negeri, saya sebut pengadilan negeri karena kepada agama tidak mungkin. Pengadilan agama tidak mungkin memberikan itu pasti tidak diterima. Kenapa? Karena bukan kewenangan dari peradilan agama untuk katakanlah untuk permohonan perkawinan beda agama di sini. Mengapa demikian? Karena memang untuk di Indonesia itu adalah dilarang perkawinan beda agama dan pengadilan agama itu tidak ada wewenang untuk hal tersebut. Nah, seperti itu. Jadi karena itu pengajuannya ke pengadilan negeri. Kemudian dasar hukumnya kita melihat di sini ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Pasal 34 itu sebetulnya tentang pencatatan perkawinan. Ya, pada intinya untuk orang Islam dicatatkannya perkawinan di kantor urusan agama atau KUA kecamatan. Nah, di sini ditentukan dalam pasal 35 dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 juga berlaku bagi siapa? Bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Apa itu pengadilan? Apa itu perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan? Yaitu kita lihat ketentuannya. Yang dimaksud dengan perkawinan ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Nah, disinilah peran dari katakanlah para hakim di di pengadilan negeri gitu kan untuk katakanlah ini dasar hukum bagi para hakim di pengadilan negeri untuk menentukan apakah perkawinan itu permohonan perkawinan beda agama itu dikabulkan atau tidak. Jadi yang pengadilan negeri itu tidak mengesahkan perkawinan, tapi menetapkan perkawinan itu katakanlah boleh dilangsungkan. Nah, dilangsungkannya di mana? Nah, biasanya dilangsungkannya ya menurut agama yang menurut agama yang mungkin yang membolehkan begitu ya. Karena untuk orang Islam, untuk agama Islam itu tidak membolehkan untuk di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, karena itu kalau di dalam penetapan pengadilan biasanya diperintahkan kepada mungkin sebutnya kantor catatan sipil untuk mencatat perkawinan yang dilakukan oleh umat yang berbeda agama itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya langsung ini ke asas personalitas keislaman. Ini adalah asas dari perkawinan. Mungkin saya langsung ke sini. Sebentar, saya meloncat dulu. Nah, jadi asas-asas hukum perkawinan Islam di Indonesia itu asas persetujuan. Harus ada persetujuan dari kedua belah mempelai, kedua belah pihak calon mempelai. Kalau misalkan kedua calon mempelai itu tidak menyetujui, karena itu kalau di dalam Islam, apabila ada ketika penghulu katakanlah akan menikahkan calon mempelai, itu harus ditanya, itu memang diatur, harus ditanya terlebih dahulu apakah setuju atau tidak. Kalau misalkan tidak setuju, itu tidak akan dinikahkan.
Kemudian asas kesukarelaan. Ini asas kesukarelaan ini tentunya kesukarelaan dari kedua calon mempelai. Kesukarelaan ini tentunya berkaitan dengan persetujuan, kerelaan dari hati, karena perkawinan itu memang adalah merupakan ibadah kalau dalam Islam, seperti sebagaimana dicantumkan di dalam pasal 2 dari kompilasi hukum Islam. Asas kebebasan memilih. Nah, di sini asas kebebasan memilih sering saya ditanyakan, Ibu, asas kebebasan memilih menurut hukum Islam, tapi kok kenapa tidak boleh memilih calon suami atau calon istri yang berbeda agama? Nah, ini di sini asas memilih itu tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang sudah ditentukan bagi orang Islam. Jadi dalam hal ini terkait dengan katakanlah dengan status sosial, ekonomi. Jadi kufu itu katakanlah setara itu atau kufu itu adalah kecuali kecuali perbedaan agama itu dalam kompilasi hukum Islam itu dilarang. Yang artinya kalau perbedaan agama itu termasuk tidak sekufu. Nah, seperti itu. Tapi kalau status sosial ekonomi itu tidak boleh, karena ada larangan untuk melakukan perkawinan. Nah, asas kemitraan itu ketika terjadi di dalam perkawinan antara suami istri itu adalah mitra, artinya tidak mitra di dalam memperjuangkan, di dalam menjalankan kehidupan, di mana kalau kita melihat dari hadis Rasulullah ketika Rasulullah haji wada, ya, bagaimana Rasulullah menitipkan perempuan kepada suami, bagaimana bahwa istri atau perempuan itu merupakan amanah. Ya. Amanah dari siapa? Di antara dengan membaca atas nama Allah. Maka yang tadinya haram menjadi halal. Nah, itu jangan main-main dengan perkawinan. Kemudian asas monogami terbuka. Di sini monogami mutlak. Kalau di dalam pasal 27 BW KUH Perdata itu monogami mutlak. Bagi orang yang tunduk kepada KUH Perdata itu tidak boleh melakukan poligami. Nah, dalam Islam, dalam surah An-Nisa ayat 3 itu dibolehkan poligami, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya diantaranya kalau di dalam Undang-Undang Perkawinan, di dalam pasal 3 ayat 2 harus atas izin dari pengadilan, pasal 4 itu mengenai alasan-alasan, itu namanya alasan alternatif untuk melakukan perkawinan, kemudian pasal 5 itu mengenai alasan kumulatif, kemudian kalau di dalam, ada juga di dalam pasal 19 kalau tidak salah, lupa saya. Kalau tidak salah pasal 19 dari PP nomor 9 tahun 75, maaf kalau salah salah ingat pasal. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam adalah pasal 55 sampai dengan pasal 59 dari kompilasi hukum Islam. Ini terkait dengan asas monogami terbuka. Nah, yang berikutnya asas personalitas keislaman. Ini terkait dengan apa? Karena dalam untuk orang Islam di Indonesia itu tidak boleh laki-laki Islam menikah dengan wanita yang bukan Islam. Kemudian juga apalagi wanita Muslimah dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki yang bukan Islam. Itu mengenai asas personalitas keislaman. Ini saya sudah sampaikan tadi. Rukun, nah syaratnya sudah saya sampaikan tadi. Ini syarat perkawinan sudah saya sampaikan tadi, syarat mutlak. Jadi saya sengaja tidak ini mengenai syarat mutlak saya sudah sampaikan juga tadi. Nah, kemudian hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Nah, ini dasar hukumnya bagaimana perkawinan. Nah, untuk bagi orang Islam dilarang perkawinan beda agama. Nah, kemudian mungkin saya langsung saja bagaimana halnya. Tentunya ini berdampak kepada nanti bagaimana kedudukan anak dan sebagainya. Kemudian dalam hal ini terkait dengan hak asasi manusia. Saya langsung saja hak asasi manusia. Surah Al-Maidah. Nah, surah Al-Maidah mungkin sebelum saya ke hak asasi manusia, saya sampaikan dulu bagaimana saya mengutip dari Prof. Quraish Shihab dan juga Buya Hamka, dan ada di dalam kompilasi ada Hazairin. Nah, di sini. Jadi pada intinya adalah menurut Buya Hamka, tafsiran beliau terhadap surah Al-Maidah ayat 5, yaitu laki-laki yang lemah iman, maaf, tukang pancing akan dilarikan ikan, dihalangi menikah dengan wanita ahlul kitab. Jadi dasarnya ini adalah laki-laki yang kuat iman Islamnya. Nah, seperti itu.
Nah, untuk di Indonesia hal ini karena terjadi mungkin kemudorotannya itu lebih besar daripada kemaslahatannya perkainan antara laki-laki Muslim dengan wanita yang bukan Islam, makanya ada fatwa MUI tentang hal itu. Nah, fatwa MUI perkainan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkainan laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul mu'tamad juga ada haram, adalah tidak sah. Nah, dalam konteks hukum Islam sudah saya sampaikan tadi. Kemudian di sini Hazairin, Profesor Dr. Hazairin itu adalah guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau memang tidak menyatakan, beliau itu mungkin tidak mengikuti metode nasakh mansuh dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, karena itu di dalam beliau menafsirkan terhadap surah An-Nisa ayat 5 ini, beliau mengkaitkannya itu dengan kalau tidak surah An-Nur ayat 25. Jadi dalam hal ini bagi orang Islam di Indonesia, pada intinya bagi orang Islam di Indonesia, menurut Prof. Hazairin, itu adalah tidak ada alasan untuk, dan dalam bahasa saya tidak ada alasan bagi orang Islam itu untuk menikah dengan wanita ahlul kitab. Mengapa? Karena katakan orang muslimah di Indonesia itu dari berbagai kalangan, dari berbagai kelompok itu sudah sangat banyak. Jadi tidak ada alasan untuk menikah dengan wanita ahlul kitab. Nah, Prof. Quraish Shihab, saya mengambil dari tafsir Al-Misbah dari beliau, laki-laki yang tidak memiliki kesempurnaan Islam tidak dibenarkan menikahi wanita ahlul kitab. Perempuan Islam dilarang menikah dengan laki-laki bukan Islam. Nah, ini jadi dalam hal ini dari kelima, katakanlah dari kelima yang saya kutip ini adalah pada intinya adalah sama. Nah, gejala lain juga sama. Kemudian negara-negara bagian di Malaysia juga dalam hal ini di Malaysia memang karena saya dulu studi S3-nya itu di Malaysia, jadi saya sedikit banyak mempelajari juga walaupun saya disertasi saya itu tentang perzinaan. Nah, tapi saya juga tentunya mempelajari juga tentang hukum keluarga di sini. Di sana ini peraturan yang ada sekarang ini menurut guru besar saya di Malaysia bahwa ketentuan pasal 10 dari katakanlah dari kanun ya, enactment atau undang-undang atau peraturan daerah di negara bagian masing-masing di Malaysia itu sudah diubah. Yang tadinya itu dalam pasal 10 itu adalah tidak boleh laki-laki tiada seorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang perempuan bukan Islam kecuali orang kitabiah. Maaf, ini saya salah tulis kitabiah, maksudnya bukan kitabuyah, kitabiah. Nah, dalam hal ini setelah saya tanyakan kepada Ketua Mahkamah Syariah di sana sebutnya Ketua Mahkamah Syariah di Kelantan, bahwa apa yang dimaksud dengan wanita kitabiah itu yang boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim di Malaysia, yaitu adalah wanita itu memang dari turun-temurun mereka itu adalah keturunan Yahudi atau Nasrani. Tapi kalau dia itu tidak secara turun-temurun, katakanlah dia itu adalah kata orang yang berpindah agama dari agama yang lain ke agama Nasrani, itu adalah tidak boleh dinikahi. Tapi pada intinya di sana itu yang saya ketahui adalah tidak pernah terjadi perkawinan beda agama, itu yang saya ketahui. Nah, kemudian yang terakhir itu yang saya peroleh informasinya di sana itu ada kasus Lina Joy. Nah, Lina Joy itu tadi seorang orang di sana kan ada jadi ada disebutnya Melayu ya, orang Melayu. Orang Melayu itu orang semacam orang Indonesia, orang Malaysia asli lah seperti itu. Nah, itu saya lupa nama aslinya. Nah, dia akan menikah dengan seorang dari keturunan India beragama Kristen. Itu tidak boleh. Dia memurtad pun di sana memang tidak boleh. Kalau di Malaysia itu tidak boleh murtad. Tidak boleh berpindah agama. Kalau berpindah agama itu dikenakan hukuman. Tapi harus selama 3 bulan kalau tidak salah diberikan kesempatan untuk supaya dia itu kembali ke agama Islam. Nah, seperti itu. Di sana ada hukuman kalau di Malaysia yang berpindah agama dari agama Islam ke agama yang lain. Di Malaysia memang sangat dilindungi dalam undang-undang dasar di sana untuk orang Malaysia, untuk orang Islam di Malaysia itu sangat dilindungi, tidak boleh keluar dari agama Islam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pernah terjadi mungkin pada
tahun kapan saya mencari itu seorang keturunan katakanlah keturunan Tionghoa itu menikah dengan orang Melayu di Malaysia, dia berpindah agama menjadi agama Islam. Tapi kemudian dia bercerai, kalau tidak salah bercerai, dan dia berpindah agama lagi. Nah, dalam hal ini, apakahnya dikategorikan sebagai murtad? Nah, seperti itu. Tapi dalam hal ini, hakim mahkamah syariah di sana tidak mengkategorikan dia murtad. Mengapa? Karena dia niat masuk agama Islam itu hanya untuk menikah. Nah, seperti itu. Akhirnya tidak dikenakan hukuman. Jadi ini sekadar informasi saja mengenai bagaimana perkara beda agama di negara tetangga kita. Ini Buya Hamka, ini saya kutip, ini laki-laki yang lemah iman Islam. Keizinan ini tidak diberikan, hendaklah dihalangi menikahi wanita ahlul kitab. Nah ini, jadi karena laki-laki yang lemah iman itu tukang pancing akan dilarikan ikan. Nah, kemudian Prof. Quraish Shihab, laki-laki yang tidak memiliki kesempurnaan Islam tidak dibenarkan menikahi wanita ahlul kitab. Nah ini diantaranya, ini saya kutipkan. Nah demikian mungkin yang bisa saya, Prof. Hazari sudah saya sampaikan tadi. Majelis Ulama sudah saya sampaikan tadi, dulu bahkan yang menandatangani adalah yang sekarang menjadi wakil presiden, yaitu Kiai Ma'ruf Amin. Nah ini ketentuannya dalam fatwa MUI tahun 2005 tentang perkawinan beda agama, dan ini juga yang diakomodir dari Konferensi Islam, karena pada tahun 80 dulu juga ada mengenai fatwa MUI yang terkait dengan perkawinan campuran. Isinya sama dengan fatwa MUI tahun 2005 ini. Nah ini maaf bukan 22 ya, 221. Sebentar saya tambahkan sekalian. 221. Ini saya kira ini kalau kali ini Ananda semua sudah paham benar lah tentang hal ini. Nah kemudian karena mata saya sudah terbatas, jadi saya harus ini. Saya kira ini sudah dipahami benar dengan Al-Baqarah 221 sudah jelas tidak boleh. Nah kemudian ini Asbabun Nuzul surah Al-Baqarah 221. Nah ini tentang Mursyid Ghunawi dan anak seorang pelacur dari Mekah ya kan dilarang menikah oleh dalam surah Al-Baqarah tersebut dengan laki-laki dengan perempuan yang musyrik seperti itu. Nah kemudian ini ada hadis Rasulullah. Kemudian ini saya kira ini tidak usah. Ini surah Al-Mumtahanah, saya kira sudah paham benar. Ini Asbabun Nuzul surah Al-Mumtahanah ayat 10. Saya kira mungkin Anda sudah tahu semuanya dalam hal ini. Nah sekarang yang terkait dengan human rights atau terkait dengan hak asasi manusia. Dan dalam hal ini kita mengacunya di dalam pasal 16 dari Declaration of Human Rights itu, bahwa di sini pada intinya adalah seorang wanita itu, orang itu tidak dihalangi untuk melakukan perkawinan, baik karena adanya agama ataupun yang lain-lainnya, katakanlah seperti itu. Nah di sini dalam pasal 18 ini mengenai kebebasan beragama terkait dengan berpindah-pindah agama. Dalam hal ini kita melihat bagaimana fatwa MUI yang terkait dengan tentang hak asasi manusia. Di sini saya salinkan. Jadi putusan dari fatwa dari MUI itu adalah wajib menerima, menghormati, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dengan syarat menghargai, menghormati perbedaan pemahaman, penafsiran, serta pelaksanaan yang didasarkan oleh perbedaan budaya, kesusilaan, dan perundangan yang berlaku di negara masing-masing. Kemudian yang lainnya adalah syaratnya pemahaman dan pelaksanaan HAM wajib memperhatikan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban individu, keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat, keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab. Nah, kemudian berkenaan dengan pasal 16 dan pasal 18 Universal Declaration of Human Rights, umat Islam wajib berpegang teguh pada ajaran Islam karena kebebasan mengamalkan ajaran agama adalah bagian dari HAM. Kemudian yang ketiga, mewajibkan kepada pemerintahan itu, saya kira tidak usah. Jadi dalam hal ini adalah tentunya terkait dengan perkawinan beda agama dan berpindah agama, di sini tentunya untuk orang Islam itu mengacunya ke hukum Islam.
Nah, kemudian terkait dengan undang-undang HAM di Indonesia, tentunya ini mungkin dasar hukum. Mungkin nanti saya untuk itu saya tidak menjelaskan tentang bagaimana pasal 29, kalau diperlukan nanti saya sampaikan. Pada intinya adalah mengenai perkainan beda agama, perkainan menurut HAM itu, karena ini juga dijadikan dasar atau alasan dari para pemohon JR di Mahkamah Konstitusi, yaitu adanya ketentuan setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, di sini tentunya ada batasan juga tentang perbuatan hukum itu. Kalau di dalam HAM itu ada dalam pasal 50 bahwa wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali ditentukan oleh hukum agamanya. Nah, di sini kaitannya. Ini diantaranya mungkin kita untuk pendalamannya kita nanti di dalam diskusi saja. Sekian dulu bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar wabarakatuh. saya, ini kok agak susah ya, sebentar. Stop. Baik. Ya, terima kasih Bunda untuk pemaparannya. Ya, bagaimana Bunda tadi sudah memaparkan tentang perkawinan di Indonesia, begitupun juga dengan landasan-landasan dalam hukum Islam, kompetensi hukum Islam, kemudian fatwa MUI dan lain sebagainya. Mungkin untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan mempersiapkan diri. Tapi sebelum ke audiens, mungkin saya ingin mencoba untuk memperuncing tadi apa yang disampaikan oleh Bunda. Kalau sekiranya perkawinan beda agama dalam kondisi sebagai personal umat Islam itu kan dilarang ya Bunda. Kalau kita lihat bagaimana tadi landasan mutlaknya Al-Quran dan Sunnah begitu. Tapi dalam konteks di Indonesia kita tidak bisa menafikan ada beberapa data atau fakta yang memang ada nih perkawinan beda agama. Tadi Bunda sampaikan juga ini adalah kaitannya dengan kompetisi di pengadilan negeri, tidak mengesahkan tapi tidak mengesahkan tapi menetapkan begitu ya Bunda ya di pengadilan negeri. Nah, apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan di pengadilan negeri sehingga bisa menetapkan perkawinan beda agama ini Bunda? Apakah di dalam hukum positif itu ada aturan di luar aturan yang ada di dalam kompilasi hukum Islam, sehingga mereka berani gitu, sehingga mereka mau untuk melakukan praktik nikah beda agama itu, Bunda? Nah, tentunya dalam hal ini itu adalah hakim. Itu hakim itu punya hak kebebasan untuk menetapkan, untuk memberikan keputusan. Jadi keputusan itu ada penetapan, ada putusan. Ini karena permohonan, jadi bentuk produknya adalah penetapan. Nah, tentunya di sini hakim itu mendasarkannya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang terdapat di dalam pasal 34 Undang-Undang Admindu, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, itu juga berlaku terhadap perkawinan yang ditetapkan pengadilan. Perkawinan yang ditetapkan pengadilan itu diantaranya, di dalam penjelasannya, bukan diantaranya, dalam penjelasannya itu adalah perkawinan beda agama. Nah, perkawinan beda agama inilah dasar hukum dari pengadilan, katakan dari hakim di pengadilan negeri, terutama di sini, karena pengadilan agama tidak mungkin akan memberikan itu memang tidak berwenang, bukan wewenang pengadilan agama, karena pengadilan agama kan berlaku hukum Islam. Nah, hukum Islam Indonesia kan yang melarang perkawinan beda agama, kan begitu. Karena itu permohonan penetapannya ke pengadilan negeri. Nah, pertimbangan hakim di sini tentunya hak hakim. Saya sendiri belum mempelajari benar gitu apa saja pertimbangannya. Mungkin Anda semua bisa membuka itu di Google. Bagaimana sih penetapan dari pengadilan negeri tentang perkawinan beda agama tersebut? Di situ kita bisa melihat. Tetapi dalam hal ini kalau dari aspek kewenangan dari pengadilan negeri memang ada. Nah, dalam hal ini tentunya dari masing-masing hakim. Apakah hakim itu akan mengabulkan atau tidak akan mengabulkan? Nah, di sini. Jadi dalam hal ini tentunya karena hakim itu diberikan ada asas kebebasan bagi hakim untuk memutuskan.
apakah menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama itu, apakah menolak permohonan perkawinan beda agama itu atau akan mengabulkan. Nah, seperti itu. Jadi mengenai pertimbangan hakim itu tentunya hak dari masing-masing hakim, masing-masing pengadilan. Hakim-hakim pengadilan yang bersangkutan, seperti itu. Oh, berarti ada subjektif dari masing-masing hakim? Iya, karena memang itu hak hakim. Asasnya memang demikian. Oke. Jadi saya sendiri belum membaca secara langsung, tapi informasi dari teman, memang ada hakim yang mengabulkan, ada hakim juga yang tidak mengabulkan, seperti itu. Nah, Pengadilan Negeri Surabaya kemarin kan mengabulkan, ya kan, permohonan. Juga di Pontianak kan seperti itu. Nah, itu memang memang hakim itu harus bebas, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Tidak boleh oleh pemerintah, oleh legislatif, tidak boleh. Hakim itu bebas, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Kalau dipengaruhi berarti itu bukan keputusan dari hakim, karena hakim itu harus adil, seperti itu. Nah, tentunya hal inilah yang membuat akhirnya mungkin ada, ya banyak kita yang kecewa. Kenapa hakim mengabulkan itu, sedangkan itu kan katakanlah untuk orang Islam, Muslimah pula, kan begitu ya kan. Nah, itu dalam hal ini saya bukan membela hakim, tidak. Nah, itu saya hanya menyampaikan tentang memang itu hak hakim untuk menetapkan. Jadi saya pun tidak bisa mengkritiki dalam hal ini karena memang hakim itu hak untuk memberikan keputusan. Lalu dasar hukumnya kemana hakim? Ya tadi ke pasal 35 dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah, biasanya setelah ada penetapan dari hakim, kemudian mereka yang berbeda agama itu melakukan perkawinan, barulah dengan perkawinan tersebut berdasarkan penetapan dari pengadilan dicatatkan. Biasanya bukan di kantor urusan agama. Tidak mungkin kantor urusan agama mencatatkan perkawinan beda agama. Pasti di kantor catatan sipil atau di kantor Dukcapil. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Bunda. Ya, ini menarik sekali ya. Saya juga baru tahu soal ini, Bunda. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memperdalam, saya persilahkan ya kepada teman-teman yang mau open mic dan kamera bertanya langsung kepada Bunda Neng ya. Langsung saja 3 penanya awal yang ingin bertanya dipersilahkan. Ini sudah ada yang raise hand, Tengku Mahathir, Ahina Tengku Mahathir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara saya terdengar? Terdengar, alhamdulillah. Oh, ya. Selamat malam Bu Doktor dan teman-teman. Ya. Perkenalkan, saya Tengku Mahathir, salah satu mahasiswa yang sekarang lagi studi S2 di salah satu university di Malaysia. Oh. Nah, kebetulan University apa? Saya di University Sultan Zainal Abidin di Terengganu. Oh, iya. Iya. Saya dari UKM dulu. Ya. Selangor. Silakan. Kebetulan mengenai webinar ini, saya sekarang ngambil riset tentang judulnya tentang pernikahan beda agama juga yang ada di Indonesia, salah satunya. Nah, yang saya mau pertanyakan mungkin langsung aja ya, Bu Doktor. Saya dalam riset ini saya menemukan bahwa ada beberapa, memang banyak, saya meneliti 2 kasus yang berada di Jawa Tengah pada saat itu. Ada yang kasus ini mengenai pernikahan beda agama. Nah, dan kasus ini masuk ke dalam repository MA dalam pengadilan negeri. Ada yang membatalkan pernikahan beda agama itu, dan ada juga yang membolehkan, atau putusannya itu membolehkan pernikahan tersebut. Nah, yang saya lihat dari putusan tersebut, dasar hukumnya yang membolehkan itu dia menggunakan putusan atau jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 1400 tahun 1986, dan yang tidak membolehkan itu menggunakan ayat Al-Quran pada saat itu, Al-Baqarah 221 kalau tidak salah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya mungkin bagaimana tanggapan Bu Doktor mengenai hal tersebut? Apakah hal tersebut dikarenakan
atau bisa kita bilang kebebasan hakim lah dalam menentukan putusan tersebut, karena tidak adanya Suaranya peraturan terputus. hukum yang mengatur. Ya. Saya ulangi lagi ya Bu Dokter. Apakah hal itu disebabkan karena tidak ada atau tidak secara eksplisit pengaturan pernikahan beda agama itu tercantum di Undang-Undang Pernikahan Beda Agama nomor 1 tahun 1974 atau yang telah diperbarui Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Apakah hal tersebut yang menyebabkan hakim dapat melakukan penolakan atau pembolehan terhadap pernikahan beda agama tersebut? Ya. ya, Baik, saya jawab langsung saja ya, satu-satu ya. Baik. Nanda moderator, Nanda Aisyah, saya langsung saja ya supaya ini. Siap. Jadi jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 86 itu terkait dengan kasus Andi Fonigani. Kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak keliru. Jadi Betul, memang Dok. waktu itu Andi Fonigani dan Endro itu akan menikah. Datang ke KUA memang tidak boleh, karena Andi Fonigani kan beragama Islam. Nah, Endro kan beragama Kristen kalau tidak salah. Nah, ke kantor catatan sipil juga ditolak. Kenapa? Karena Andi Fonigani-nya beragama Islam, kan harusnya di kantor KUA, katakanlah seperti itu. Karena itulah mereka akhirnya mengajukan ke pengadilan. Keluarlah putusan dari Mahkamah Agung, katakanlah seperti itu. Ada jurisprudensi tentang hal tersebut. Nah, itu terkaitnya dengan perkainan beda agama antara Andi Fonigani dengan Endro. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang saya ketahui adalah alasan, mungkin nanti Ananda Tengku Mahathir, Ananda bisa baca pertimbangan dari katakanlah dari hakim atau dari Mahkamah Agung. Dibaca dari pengadilan tingkat pertama, banding, dan sampai kasasi. Kalau tidak salah ingat saya, itu adalah alasan hukumnya. Kenapa? Karena diantaranya adalah karena Andi Fonigani itu menundukkan diri kepada hukum yang berlaku di kantor catatan sipil. Nah, maka mereka melakukan perkawinan di kantor catatan sipil. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang itu berdasarkan jurisprudensi. Tapi kalau misalkan ada katakanlah di sini ada putusan dari ini pengadilan negeri atau dari Mahkamah Agung mengenai penggunaan surah Al-Baqarah 21. Seingat saya, Bu Dokter, PN, ya, PN Kudus. Ya, betul. Kudus, ya. Memang betul. Nah, dalam hal ini, inilah yang saya sampaikan tadi, kebebasan hakim. Kebebasan hakim untuk memang harus bebas. Hakim itu tidak boleh, dalam Islam pun begitu. Tidak boleh ada tekanan dari siapapun. Karena itu seorang hakim tuh tidak boleh dalam keadaan lapar, tidak boleh dalam keadaan haus. Kenapa? Supaya adil dalam memberikan keputusan. Kalau di dalam Islam ada ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi lebih baik hakim itu salah memaafkan daripada salah menghukum. Kan begitu, ya kan? Nah, karena kehati-hatian jangan sampai ada karena syubhat, katakanlah pembuktiannya karena syubhat, meragukan, kemudian diputuskan akhirnya merugikan. Karena syubhat itu berarti kan hal yang meragukan pembuktiannya. Dia harus yakin benar. Karena itu bukan subjektivitas di sini terus tanpa seenak-enaknya hakim, tidak. Hakim itu berat. Nah, karena itu diberikan kebebasan, setiap hakim berikan kebebasan untuk memberikan keputusannya. Kalau misalkan para pihak katanya berperkara tidak bisa menerima putusan hakim, itu kan bisa banding ke pengadilan tinggi dan bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Puncaknya di Mahkamah Agung. Kalau misalkan kasasi pun ternyata masih dirasakan belum, katakanlah masih belum bisa terima, ya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung juga. Nah, sampai seperti itu gitu loh. Itu untuk demi tegaknya keadilan. Nah, itu tentunya kita melihat dari setiap putusan dari pengadilan mesti demi
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kan begitu. Ya kan? Lihat di setiap putusan dari pengadilan. Kalau pengadilan agama disertai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu karena agama seperti itu. Nah itu, apakah hakim boleh tidak? Hakim pengadilan negeri boleh tidak menggunakan alasan dari katakan surah Al-Baqarah? Boleh, tidak dilarang. Karena mungkin yang mengajukan itu adalah orang Islam. Nah, orang Islam sini terkait dengan larangan perkawinan berdasarkan surah Al-Baqarah 221. Jadi di sini memang hakim diberikan kebebasan. Walaupun di Indonesia katakanlah tidak diatur bagaimana perkawinan beda agama, tidak diatur secara ini gitu. Katakanlah secara hanya untuk orang Islam, katakanlah seolah seperti itu gitu kan. Nah, tentunya hal ini adalah tidak berarti itu tidak bisa diselesaikan. Karena kalau melihat dari pasal 2 ayat 1 itu sudah sangat universal ya, artinya universal dalam arti keindonesiaan gitu kan. Nah, itu pasal 2 ayat 1 perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Hukum masing-masing agamanya. Masing-masing agamanya menurut orang Islam ya tidak boleh begitu. Ini tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, saya tidak. Ini hukum. Jadi mohon maaf kepada katakanlah siapapun yang mendengar tentang hal ini, saya tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, tapi inilah apa yang saya ketahui dengan segala keterbatasan yang ada pada saya. Saya hanya wajib menyampaikan. Begitu, Tengku Mahathir? Bisa didengar? Bisa, Bu Dokter. Terima kasih atas jawabannya, Dokter. Iya, sama-sama. Ya, baik. Itu tadi. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Ini ada pertanyaan di kolom chat. Bunda, mungkin saya bacakan. Ya. Abdul di Purwokerto, pertanyaannya, mengapa di Indonesia sempat terjadi hal tersebut, padahal di Indonesia mayoritas Islam? Dan dari pemaparan Bunda jelas sekali bahwa pernikahan beda agama itu salah. Begitu, Bunda. Mungkin ya perlu. Nah, kali ini, ya dalam hal ini perlunya kita mungkin kurang sosialisasi, saya kira. Kurang sosialisasi, mungkin juga kurang pembekalan tentang hukum perkawinan di Indonesia. Seperti apa? Karena itulah saya selalu selalu mengharapkan dan selalu menyampaikan bahwa walaupun ada yang mengatakan undang-undang perkawinan itu adalah sudah lama, sudah dari tahun 74, sudah berapa puluh tahun ya 74. Mungkin sudah hampir 50 tahun ya, sudah 48 tahun, sudah 40, berapa sekarang? 47 tahun. Tapi tidak berarti itu tidak berarti itu adalah katakanlah tidak sesuai dengan masa sekarang begitu. Karena hal ini terkait dengan agama. Nah, jadi dalam hal ini menurut saya, mengapa sering terjadi itu adalah saya kira karena kurangnya informasi yang diterima. Bagaimana sebenarnya hukum beda agama untuk orang Islam. Nah, seperti itu. Di Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Malaysia walaupun dibolehkan, itu adalah tetap tidak pernah terjadi. Nah, yang saya ketahui dari informasi dari guru besar saya di sana, bahwa sekarang ini sudah ada perubahan juga tentang ketentuan perkawinan beda agama di Malaysia tersebut. Sama dengan di Indonesia, jadi orang Islam tidak boleh menikah dengan orang bukan Islam. Intinya seperti itulah, baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang saya ketahui. Terakhir yang saya ketahui, mungkin beberapa bulan yang lalu saya ada komunikasi dengan guru besar saya di University Kebangsaan Malaysia. Mungkin itu untuk siapa namanya? Abdul ya. Silakan. Oke, baik Bunda. Ini ada satu pertanyaan inbox ini, Bunda. Pertanyaan, sebetulnya bagaimana kalau
terjadinya pernikahan beda agama dan dampaknya kepada keturunan. Ya. Iya, begitu. Ya, Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, memang tidak saya jelaskan. Kalau menurut hukum, katakanlah hukum perkawinan Islam di Indonesia, perkawinan beda agama itu berarti kan karena dilarang berarti tidak sah. Nah, dalam hal ini berarti keturunan yang dilahirkan dari perkawinan beda agama itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan katakanlah laki-laki pemilik sperma yang berstatusnya sebagai ayah di situ, tapi dalam hukum Islam mungkin ayah di sini mungkin bukan ayah yang sesuai dengan hukum Islam di Indonesia, ya hukum perkawinan maksud saya, hukum perkawinan Islam di Indonesia. Itu bagaimana kalau misalkan anak perempuan itu menikah, kalau misalkan anak perempuannya beragama Islam? Ya wali nikahnya harus wali hakim. Bagaimana dengan hartanya? Misalkan si ayah ini, si laki-laki ini adalah meninggal dunia. Di antara mereka tidak bisa saling mewaris. Hal itu dalam fatwa MUI juga tahun 2005, juga di dalam tesis saya dulu, ketika saya menulis tesis dulu pada akhir tahun 90-an, itu saya menyampaikan bahwa antara pewaris yang beragama Islam dengan katakanlah dengan ahli waris yang atau keluarga yang tidak beragama Islam yang berkedudukan yang menurut hukum Islam sebagai ahli waris, itu memang mereka tidak bisa saling mewaris. Akan tetapi di antara mereka dapat saling memberikan wasiat atau wasiat wajibah atau hibah. Nah, seperti itu. Jadi itu akibat hukum dari perkawinan beda agama. Jadi memang di antara mereka tidak dapat saling mewaris. Dan kalau misalkan anak perempuannya beragama Islam, maka kalau ayahnya itu adalah tidak beragama Islam, maka ayahnya tersebut adalah tidak bisa menjadi wali nikah. Harus wali hakim. Nah, seperti itu. Silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Bunda. Mungkin itu jelas ya untuk pertanyaan 3 penanyaan tadi. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan materi kita pada malam hari ini? Sepertinya sudah tidak ada. Mungkin ada penyampaian terakhir dari Bunda mungkin terkait dengan tema malam hari ini. Apalagi ini sebetulnya di Al-Munadi ini rata-rata belum menikah gitu Bunda ya. Ini ada satu Bunda. Oh, baik. Oh, iya sebentar. Ini bagaimana pendapat dari Tengku Mahathir tadi? Bagaimana pendapat Bunda mengenai judicial review terkait dengan pernikahan beda agama di Indonesia? Begitu Bunda. Langsung saja Bunda. Ini Tengku Mahathir lagi ya? Iya, ini tadi pertanyaan. Iya, jadi kalau GR yang dulu ditolak. GR tahun 2014, judicial review tentang perkawinan beda agama pada tahun 2014 ditolak oleh Mahkamah Agung. Jadi tidak boleh ada perkawinan beda agama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang belum ada putusan, yang sekarang belum tahu. Ya, sekarang masih dalam proses, tapi yang dulu itu ditolak. Nah, seperti itu. Oke. Artinya bukan beda agama ya, perubahan terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu terkait dengan perkawinan beda agama. Jadi bukan saya ulangi lagi, bukan perkawinan beda agamanya. Jadi pemahaman atau karena frase yang terdapat pasal 2 ayat 1 yang terkait dengan perkawinan beda agama itu ditolak perubahan frasenya. Mungkin bisa dibaca. Maaf saya ralat tadi ya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu menolak permohonan judicial review terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Jadi saya ulangi, bukan perkawinan beda agamanya. Yang mengajukannya itu mengenai perkawinan beda agama. Karena merasa terhalang hak asasinya oleh pasal 2 ayat 1. Nah, permohonan perubahan terhadap pasal 2 ayat 1 itu ditolak.
Jadi pasal 21 tetap seperti itu. Jadi pasal 21 itu perkainan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sekali lagi saya ulangi, bukan perkainan agamanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tapi yang ditolak permohonan perubahan terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Jangan sampai salah ini, saya salah ucap tadi, saya meluruskan lagi sekarang. Mungkin Mahathir, masih ada nggak Mahathir ini? Masih ada. Masih ada. Nah, Mahathir mungkin Mahathir bisa ini, Mahathir bisa membaca putusan MK tersebut. Mungkin kalau perlu wawancara dengan saya, boleh saya bantu. Itu mungkin bisa dilihat di YouTube yang di apa namanya, yang di-upload atau dimuat oleh TV One maupun oleh ILC tentang perkainan beda agama, itu ada pendapat saya. Di ILC saya kira sudah banyak sekali yang nonton ya, sudah 1,5 juta lebih. Itu lengkap kalau itu, ada Prof. Zudan, ada Prof. Gayus, juga ada dari kalangan yang memang membolehkan seperti Ahmad Nurholis gitu kan. Pak Ahmad Nurholis, beliau kan memang membolehkan dan beliau memang pelaku dari perkawinan beda agama. Itulah Indonesia. Ada lagi? Oke, Bunda. Ini yang perempuan, saya mengharapkan yang perempuan yang bertanya. Oh, ini ada nih yang raise hand. Iya, silakan Mbak Ayu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon maaf ini saya lagi di pinggir jalan. Tidak apa-apa. Agak berisik mungkin. Bu, apa namanya? Saya ingin bertanya, kan saya udah melihat juga proses judicial review yang terkait PUU 24 sekarang ya. Nah, salah satu yang masih menjadi pertanyaan saya adalah ini kan sebenarnya memang perkawinan beda agama ini memang sudah kayak banyak terjadi, Bu, gitu. Salah satu salah satu statement dari pemohon itu seperti itu. Jadi pernikahan perkawinan beda agama ini udah banyak terjadi gitu. Hanya saja terkendala gitu. Nah, mereka tidak bisa tercatat secara administrasi kayak gitu. Nah, apakah kita ketika saya khawatir sebenarnya akan ada opsi kayak semacam oh ya udah perkawinan beda agama itu dibolehkan gitu, tapi tidak untuk Muslim gitu. Misalnya dari yang beda agama lain atau seperti apa? Apakah hal yang seperti itu juga dapat memungkinkan gitu terjadi, Bu? Karena ya menurut saya kan usaha seperti ini kan memang nggak langsung lompat gitu ya, kayak melegalkan seluruhnya gitu. Mungkin aja akan terjadi kayak melegalkan tapi bukan Muslim gitu. Muslim dengan agama lain tapi agama yang selain Muslim diperbolehkan seperti itu. Apakah itu dapat memungkinkan dan kita bisa berkompromi di situ gitu? Karena sebenarnya saya khawatir kalau sampai seandainya hal itu terjadi gitu, Bu. Hal itu memang sudah terjadi. Hal itu sudah terjadi. Nah, karena hal itu sebetulnya secara empiris, walaupun secara empiris itu sering berlaku, sering terjadi lah seperti itu. Tetapi kita harus berpegang teguh kepada ajaran agama kita. Kita harus berpegang teguh kepada ajaran ada yang dalam ayat-ayat Allah, ada dalam hadis Rasulullah, kan begitu. Nah, untuk Indonesia juga akan berdasarkan dari fatwa MUI.
Nah, sekarang ada dalam kompilasi hukum Islam. Untuk Indonesia kan itu pegangan untuk orang Islam loh ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk agama yang lain kita tidak bisa ikut campur. Tidak bisa ikut campur untuk agama yang lain. Tapi kita kan dari agama Islam kan begitu ya kan. Nah, katakanlah ada orang yang berpindah agama, seperti yang saya sampaikan tadi di Malaysia itu dilarang. Kalau di Indonesia nggak dilarang pindah agama itu. Karena itu banyak sekali, katakan saya banyak sekali itu mungkin lebih dari 10 ya lebih gitu. Ada orang yang menikah, kemudian berpindah agama dulu, nah kemudian setelah menikah berpindah lagi, dalam arti murtad gitu kan. Nah di Indonesia, murtad itu tidak dilarang. Akan tetapi murtad itu dapat dijadikan salah satu alasan perceraian bagi suami atau istri yang pasangannya murtad. Itu ada dalam pasal 116 huruf H kalau tidak salah. Murtad. Nah itu kenapa? Karena hal itu memang kalau di dalam Islam kan tidak boleh murtad itu, ya kan? Kan ada di dalam Al-Quran maupun di Sunnah Rasulullah. Tidak boleh kita pindah agama. Nah seperti itu. Nah memang berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia ada aturan, ada ketentuan tersendiri tentang orang Islam. Di sana ada peraturannya di negara bagian masing-masing. Antara lain itu tidak boleh orang Islam itu murtad, keluar Islam, tidak boleh. Kalau di Indonesia boleh-boleh saja. Sekarang agama apa, besok agama apa, sorenya agama apa gitu. Hanya mungkin ya itu, akhirnya kan bagaimana itu KTP-nya gitu kan. Karena dalam hal ini agama itu menentukan. Biasanya KTP itu kan menentukan kan gitu ya kan. Oh ini agama ini. Lalu kalau misalkan ada orang yang maaf berjuta maaf. Ada orang yang mengalami kecelakaan di jalan. KTP-nya ini agama apa? Tentunya kan orang lagi agama yang ada dalam KTP kan gitu. Maka semua katakanlah keperluan yang terkait dengan jenazah dan pemakamannya itu kan berdasarkan agama yang tercantum. Nah, seperti itu. Jadi itu sulitnya pindah-pindah agama yang berbeda-beda terus begitu. Karena itu ketika dulu ada wacana untuk menghilangkan kolom agama, saya tolak. Kata saya, bagaimana kalau misalkan saya gambarkan tadi? Nah, sahabat saya, teman-teman saya yang tidak seiman Islam dengan saya juga setuju. Kalau misalkan kolom agama itu dihilangkan gitu kan, bagaimana? Nah, sekarang kan ada kolom kepercayaan ya. Kalau dulu kan hanya agama. Nah, seperti itu. Karena apabila terkait dengan hal yang saya sebutkan tadi kan, kuburan orang Islam dengan bukan Islam kan tidak satu, beda. Nah itu diantaranya. Maaf jadi kemana-mana nih, karena ini terkait. Karena nanti bagaimana, anaknya bagaimana, dan sebagainya. Gitu. Jadi walaupun secara empirikal itu adalah sering terjadi, bukan itu suatu alasan untuk kita terus beralih hati kita, ke hati kita tetap kepada Allah. Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Mungkin begitu, Ayu. Mbak Ayu. Iya, Ibu. Terima kasih. Dan Ya, baik. Ya, baik. Bunda, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya ini, mungkin nanti sekaligus menjadi pertanyaan penutup dari Bunda juga, penyampaian penutup dari Bunda juga. Dari Rohmanuddin. Bunda izin bertanya, kira-kira apa dampak psikologis dan sosial dari pernikahan beda agama ini? Apakah ada dampak tersebut yang terjadi? Terima kasih. Begitu Bunda. Ya, Nanda Rohmanuddin, psikologis tentunya hal ini mungkin psikolog yang lebih tahu. Yang lebih tahu apa dampaknya secara kejiwaan. Tapi yang jelas secara umum dan juga akan mempengaruhi hubungan katakanlah walaupun ada fakta katanya
tidak masalah gitu kan. Tapi dalam hal ini menurut saya gitu kan, tentu pasti ada dampak psikologisnya. Walaupun katanya saling menghormati, yang satu katakanlah lebaran, yang satu tidak lebaran gitu kan, saling menghormati gitu kan. Tapi itu pasti ada dampak psikologisnya yang mungkin berbeda dengan yang seagama. Nah, seperti itu. Nah, dampak sosialnya di sini tentunya ya terutama di sini di masyarakat yang lingkungan yang bersangkutan, masyarakat lingkungan bersangkutannya menerima atau tidak. Tapi yang jelas di sini adalah tidak hanya secara faktor duniawi seperti ini, psikologis dan sosial gitu kan. Tidak hanya itu yang kita lihat. Tapi di sini kita harus melihat dari transendentalnya, spiritual keagamaannya seperti apa. Itu yang mendasar bagi kita menurut saya. Jadi dalam hal ini bagi katakanlah dari agama yang lain yang katakanlah itu misalnya membolehkan, itu adalah ketentuan agama yang lain. Tapi menurut agama Islam yang saya ketahui untuk hukum perkawinan di Indonesia seperti yang sudah saya paparkan tadi adalah dilarang. Bukan untuk melanggar hak asasi manusia, bukan. Karena tujuan perkawinan itu adalah ada pertanggungjawaban. Ini sekalian nih untuk menutup. Ada pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan, tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti. Bagaimana membesarkan anak? Bagaimana mendidik anak? Kalau misalkan di dalam satu rumah tangga itu ada dua katakan ada dua agama. Nah, bagaimana dari aspek hukum Islamnya seperti itu? Jadi perkawinan itu tidak hanya hubungan antar individu dengan individu. Tapi perkawinan itu adalah juga harus ada terkait dengan keluarga. Sudah saya gambarkan tadi. Bagaimana dengan kewarisannya, bagaimana dengan hubungan dengan orang tua dan sebagainya. Itu menurut saya akan ada dampaknya seperti itu. Nah, karena itu dalam hal ini yang diutamakan adalah bagaimana faktor religius, faktor keagamaan kita. Seperti yang saya sudah tadi sekilas, bagaimana terkait dengan maqasidus syariah. Perkawinan itu tidak hanya sekadar hubungan antar individu. Perkawinan itu terkait dengan bagaimana hifdzuddin, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan martabat lah. Nah, jadi dalam hal ini tentunya tidak hanya sekedar untuk faktor duniawi. Ada faktor tanggung jawab kita di hadapan Allah kelak. Kita pasti mati. Kita imani ada surga, ada neraka. Kita imani itu. Nah, karena itu dalam hal ini saya bukan lulusan dari pesantren, saya bukan lulusan dari UIN, saya lulusan dari sekolah sekuler sebetulnya. Hanya SMP, SMA memang saya sekolah di Muhammadiyah dulu di Jogja. Nah, seperti itu. Jadi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW itu lebih kita utamakan. Insya Allah itu akan membuat kita bahagia dunia akhirat, insya Allah. Nah, tadi menikmati hak asasi manusia. Tidak hanya hak asasi manusia, ada kewajiban asasi juga ada dalam pasal 60. Saya lupa pasal persisnya dari Undang-Undang HAM. Di antaranya apa? Di antaranya itu kita memang tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Nah, seperti itu. Jadi pesan saya kepada anak-anak semuanya, kita lebih mengutamakan cinta kepada Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW daripada kita mencintai diri kita sendiri diutamakan. Itu kan kalau itu kita mengutamakan diri kita sendiri seperti itu. Ada kewajiban kita, ada tanggung jawab kita bagi dunia dan akhirat. Ada kewajiban kita tentang keturunan kita, akan diapakan keturunan kita. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Maafkan lahir batin atas segala kekurangan. Dan mudah-mudahan insya Allah suatu saat mungkin kita bisa jumpa lagi. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk semua partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini. Juga kepada Al-Munadi, terkhusus
khusus kepada Ibu Dr. Neng Jubaidah yang sudah berbagi ilmunya kepada kita. Semoga ini bisa menjadi amal jariah dan ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Saya mau tutup dengan pantun ya, Bunda. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa mampir di kota tua. Malam ini kita berdiskusi tentang nikah beda agama dengan Al-Mudadi dan pakarnya. Ada mawar, ada melati, dua-duanya sama disukai. Hidup kita ini bukan hanya tentang hak asasi, tapi lebih tinggi tentang tanggung jawab kepada Ilahi. Mungkin diskusi yang hangat ini tidak berhenti di sini. Semoga kita juga bisa bersilaturahim kembali dengan Bunda ya, karena kita malam ini dapat izinnya. Insyaallah. Waktu sampai jam 8:30 gitu, sayang sekali. Semoga lagi, karena tadi sebetulnya banyak pertanyaan lagi gitu ya, Bunda. Tadi ada mohon izin untuk memberikan kontak Bunda kepada Saudara Tengku Mahathir karena mungkin untuk kepentingan studinya. Diizinkan ya, Bunda? Ya. Oke. Mungkin itu yang bisa cek apakah suara saya terdengar. Ini sepertinya ada gangguan. Oh ya, jelas ya. Sepertinya dari Bunda Neng ini yang tidak terdengar apanya, suaranya. Oke, mungkin kita tutup saja. Sepertinya Bunda Neng tadi keluar atau terlempar, ini kurang tahu juga. Terima kasih banyak kepada seluruh audiens ya yang sudah berbagi. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang tadi tidak bisa kita sampaikan karena sebetulnya pertanyaan itu sudah dijawab sebelumnya oleh Bunda Neng. Semoga ada manfaatnya. Oke, Bunda Neng sudah bergabung kembali. Iya, itu unmute Bunda. Itu masih unmute. Ya, di Bunda masih unmute. Perlu di-mute-kan. Ya gitu. Oh ya, baik-baik. Maaf tadi terputus sebentar, saya ini kan supaya kita bisa melihat semuanya. Maaf tadi terputus, Ananda semuanya. Saya sekali lagi mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Nah tadi kalau tidak salah Ananda mau itu nomor HP saya atau apa tadi, saya terus terputus. Iya. Silakan, silakan. Ya, begitu. Silakan, silakan. Silakan. Ya. Silakan disampaikan nomor handphone saya. Ya, silakan. Bagi yang membutuhkan. Ya, silakan. Insyaallah. Mungkin sebelum ditutup kita foto bersama dulu, Bunda. Ya, baik. Untuk kenang-kenang Nadia. Mungkin ini kok banyak tutup kameranya. Ya, silakan dibuka kameranya. Jadi kelihatan ya Bunda masih pada muda-muda begitu. Ya jangan nikah beda agama ya. Nikah seagama saja. Mudah-mudahan, amin. Banyak ini jomblo yang tertawa Bunda. Oke, mohon semuanya untuk open kamera. Oke, kita tolong ke Vira ya untuk mengkoordinir. Oke. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Terakhir untuk mengakhiri kegiatan kita minta untuk pembacaan doa dari Ustadz Sofyan. Ada? Ustadz Sofyan?
Disiapkan bagian bertugas. Oke, ya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya kedengaran, Ustazah? Terdengar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita beristighfar 3 kali di penghujung acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi keberkahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Rabbana sahih umurana wa umur walidina wa umur asatidatina wa sa'iri ahwalina wa ikhwatina ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda semuanya. Saya mohon izin untuk live untuk keluar. Dan semoga Ananda semuanya sehat walafiat. Kita doa, mudah-mudahan suatu saat kita akan bersama lagi, mungkin mengkaji hal yang lain. Silahkan, insya Allah. Kalau waktunya tepat, saya bersedia. Silahkan. Saya mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.